Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah apresiasi puisi yaitu DRA Siti Zumratul Maulida MPDI dan teman-teman TBI yang 3A yang senantiasa berbahagia. Saya selaku moderator akan menyampaikan rangkaian presentasi. Yang pertama-tama, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Anggia Mega Syaharani, nomor induk mahasiswa 126-210-202-047. Yang kedua yaitu Fitriatul Lailia atau saya sendiri yang bernimkan 126-210-203-109. Yang ketiga yaitu Faiz Infradillah, nomor induk mahasiswa 126-210-203-108. Yang keempat yaitu Khairul Rijal, nomor induk mahasiswa 126-210-202-078. Baik saja, kita lanjutkan pada materi yang pertama. Kepada pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materi. Pendekatan religius. Istilah religiusitas berasal dari bahasa Latin religare yang bermakna mengikat. Religio bermakna ikatan serta pengikatan diri kepada Tuhan, ataupun lebih tepat manusia menerima ikatan Tuhan selaku sumber ketentraman serta kebahagiaan. Jojo Santoso, tahun 1991, nomor 3. Religiositas berbeda dengan keagamaan. Dalam penafsiran di atas, religiositas mencakup keagamaan. Keagamaan itu sendiri ialah sesuatu yang berhubungan dengan agama. Sikap-sikap yang terdapat dalam agama ialah berdiri khidmat, membungkuk serta mencium tanah sebagai bentuk kebaktian kepada Tuhan. Mengatupkan mata sebagai konsentrasi diri, pasrah sumara serta siap mencermati sabda ilahi dalam hati. Semua itu seolah membawa manusia religius yang otentik, baik dalam agama Islam, Kristen, Yahudi, serta agama-agama yang lain pula. Gemenskap dalam Mangun Wijaya, tahun 1981, nomor 54. Dalam suatu pengantar bukunya, Nurkolis Masjid, tahun 1997, berkata, kalau setiap manusia mempunyai naluri religiusitas, naluri untuk berkepercayaan. Contoh analisis pendekatan religius dalam puisi doa karya Chairil Anwar. Dalam puisi doa karya Chairil Anwar terdapat ikatan religius, yaitu kekuatan doa, ikatan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Puisi doa karya Chairil Anwar bertemakan ketuhanan. Hal ini bisa dilihat dari sebagian fakta. Pertama, diksi yang digunakan sangat kental dengan perkata bermakna ketuhanan. Kedua, yang digunakan sebagai judul menggambarkan suatu permohonan ataupun komunikasi seorang penyair dengan si pencipta. Dengan kata lain, yang menunjang tema merupakan Tuhanku, namamu, mengingat kau, cahayamu di pintumu. Ketiga, dari segi isi puisi tersebut menggambarkan suatu renungan dirinya yang menyadari tidak dapat terlepas dari Tuhan. Dari metode penyair menguraikan isi hatinya. Puisi doa sangat tepat apabila digolongkan pada aliran ekspresionisme, yaitu suatu aliran yang menekankan segenap perasaan ataupun jiwanya. Puisi yang bertemakan ketuhanan ini memanglah mengatakan diskusi dirinya dengan Tuhan. Kata Tuhan yang disebutkan sebagian kali menguatkan fakta tersebut, seolah-olah penyair sedang berdialog dengan Tuhan. Puisi karya Chairil Anwar yang bertajuk Doa menggambarkan atmosfer sepi, mengharukan yang jauh dari keramaian, sebab dalam suasana yang tenang. Suasana yang tepat untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, puisi ini pula mempunyai corak keagamaan,
ataupun lebih kental dengan nilai-nilai religi keislaman. Bisa dilihat dari judulnya, doa. Sajak-sajaknya mengatakan perasaan seseorang yang mau senantiasa dekat dengan Tuhannya. Dengan ketulusan hati, dia yakin hendak kekuasaan serta kebesaran Tuhan, bahwasanya dialah yang membuat kehidupan ini serta sehabis terdapatnya kehidupan cuma kepada dialah kita hendak kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis merupakan pendekatan yang berupaya menciptakan serta menguasai gagasan, asumsi evaluatif, ataupun perilaku pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, asumsi, atau perilaku itu dalam perihal ini hendaknya diwujudkan dalam sesuatu pemikiran etis, filosofis, ataupun agamis, sehingga mengandung nilai-nilai yang sanggup memperkaya kehidupan rohania pembaca. Dalam penerapannya, pemakaian pendekatan didaktis ini dimulai dengan upaya uraian satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam suatu cipta karya. Satuan pokok pikiran itu pada dasarnya disampaikan melalui paparan gagasan pengarang, baik berbentuk tuturan, ekspresif, pendapat, diskusi, ataupun deskripsi kejadian dari pengarang ataupun penyairannya. Dalam pelaksanaan pendekatan didaktis ini, selaku pembimbing aktivitas berpikirnya, pembaca bisa berangkat dari pola berpikir. Misalnya, bila malin kundang itu di kesimpulannya mati karena durhaka kepada ibunya, hingga dalam hidupnya manusia itu wajib bertabiat baik kepada orang tua. Contoh analisis pendekatan didaktis. Dalam puisi Doa karya Chairil Anwar menggambarkan betapa dekatnya ikatan pengarang dengan Tuhannya. Puisi doa ini bertujuan untuk menegaskan kepada pembaca apabila hidup ini tidak dapat berpaling dari ketentuan Tuhan. Puisi ini mempunyai pesan supaya pembaca menghayati hidup serta senantiasa merasa dekat dengan Tuhan. Pembaca wajib merenungkan apa yang diinformasikan oleh pengarang dalam puisi tersebut. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis terhadap karya sastra dikemukakan pada tahun 1977 dalam Kongres Folklore and Literary Anthropology di Kalkuta. Pendekatan antropologi adalah pendekatan yang menekankan pada aspek antropologi dalam kurung asal-usul adat dan kepercayaan. Nah, dari sebuah karya sastra terhadap konsep sastra bisa dirunut dari kata antropologi serta sastra. Kedua ilmu itu mempunyai arti tertentu. Sesungguhnya ialah suatu disiplin keilmuan humanistis yang menjadi bahan riset. Antropologi sastra merupakan perilaku serta sikap manusia melalui fakta-fakta sastra dan budaya. Antropologi merupakan riset terhadap manusia dalam kurung casing 199 yang diartikan dengan manusia merupakan perilaku serta perilakunya. Antropologi serta berupaya mempelajari perilaku serta sikap yang timbul selaku budaya dalam karya sastra. Manusia kerap berlagak serta berperan dalam tata krama. Tata krama muat tata susila serta unggah-ungguh bahasa yang menjadi karakteristik suatu peradaban, serta kerap menyuarakan tata krama dalam interaksi budaya satu sama lain yang penuh simbol. Selanjutnya, oleh para pakar antropolog, sastra pula dikira selalu refleksi kehidupan manusia yang pantas diselami. Sastra kerap dimaknai selaku pelengkapan
buat mengarahkan sikap budaya. Orang yang banyak menekuni sastra kerap terbawa-bawa perilaku serta perilakunya. Terlebih lagi, bila pembaca mendalami sastra ajaran dalam kurung niti, pasti bisa menyelami budayanya. Contoh analisis pendekatan antropologis dalam puisi doa karya Chairil Anwar, pengarang menegaskan kepada pembaca supaya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa, serta pula senantiasa mengingat kalau setelah kehidupan ini kita akan kembali kepada Tuhan. Pengarang menegaskan bila hidup ini hanyalah suatu pengembaraan di negeri asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.